barusan berolahraga basket nih. Teman-teman, kalian masih berolahraga nggak pada saat pandemi COVID ini, teman-teman? Teman-teman, kalian tahu nggak bahwa kalau kita berolahraga itu penting sekali untuk kesehatan kita. Nah, mulai sekarang kita harus biasakan olahraga setiap hari, teman-teman. Nah, teman-teman, sebentar lagi kita kan mau beribadah. Aku mau siap-siap dulu ya. Bye. 1 hour later. Teman-teman, aku sudah mandi dan sudah siap untuk beribadah. Begitu juga teman-teman. Teman-teman pasti juga sudah siap untuk beribadah. Untuk memulai ibadah ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bentar lagi kita mau beribadah. Tolong Tuhan berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Dan semoga hilangkan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Halo adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi semuanya. Hai, apa kabar? Kabar di rumah? Puji Tuhan, aku percaya semuanya baik-baik. Kita bersama dengan kakak, kita juga, apa kabar Kak Eri? Halo Kak Dawan, halo Kak Sani. Yeay, hari ini kita semua anak-anak Tuhan siap untuk beribadah sekolah Minggu. Kira-kira ada yang tahu ya, udah berapa lama ya kita ibadah online?
bersyukur dan ucap syukur. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik. Yang di rumah, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Disiapkan semua Alkitabnya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tema kita kali ini adalah tentang seorang penabur. Perumpamaan tentang seorang penabur yang diceritakan oleh Tuhan Yesus di tepi danau. Suatu kali Tuhan Yesus bersama para pengikutnya keluar dari rumah ibadah dan duduk di tepi danau. Kemudian Tuhan menceritakan satu perumpamaan, yakni perumpamaan tentang seorang penabur. Kita lihat yuk ceritanya. Suatu hari, ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih yang jatuh di atas 4 jenis tanah. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh ke tanah di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakan benih itu semua sampai habis dan tidak berbuah. Jadi berbuah ya. Kemudian sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu tumbuh. Tetapi setelah matahari terbit, benih itu menjadi layu dan kering karena tidak berakar dan tidak berbuah. Karena tanahnya tipis. Kemudian sebagian lagi benih itu jatuh ke tanah di tengah semak duri. Lalu makin besar semak duri itu dan menghimpit benih yang tumbuh itu sampai mati dan tidak berbuah. Nggak jadi berbuah deh. Dan sebagian benih itu jatuh di tanah yang baik, lalu benih itu berbuah banyak sekali. Benih itu ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Wah, keren ya adik-adik. Ternyata kalau benih itu ditaruh di tempat yang tepat, ia akan tumbuh besar dan berbuah banyak. Yeay! Apa sih artinya itu adik-adik? Kemudian setelah Tuhan menceritakan perumpamaan itu, Tuhan menjelaskan pada murid-muridnya bahwa benih itu adalah seperti firman Tuhan. Dan penabur itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Wah, keren ya, Tuhan Yesus menabur firman Tuhan itu pada kita. Tapi pertanyaannya, kapan kita ditaburi firman Tuhan? Nah, kapan ya? Saat kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah sering belum mendengarkan firman Tuhan secara online di rumah? Atau mungkin adik-adik melewatkan banyak sekali pertemuan melalui ibadah online. Adik-adik nggak boleh ya. Kalau misalnya adik-adik sekolah minggu, adik-adik harus mengikutinya dengan baik. Karena disitulah Tuhan menaburkan benih itu. Nah, kemudian apa artinya 4 tempat atau 4 lokasi yang ditaburi firman Tuhan? 4 lokasi itu adalah seperti hati kita. Adik-adik ingat kan? Tempat yang pertama apa? Tempat yang pertama adalah jalan. Nah, jalan, di tepi jalan. Adik-adik tahu kan kalau kita lihat jalan-jalan di luar sana, semuanya keras, beraspal. Adik-adik pikir deh, kalau misalnya benih itu ditaruh di situ, bisa tumbuh nggak? Nggak bisa, karena dia tidak bisa masuk ke dalam tanah. Keras aspalnya. Nah, itulah ibarat adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan tapi tidak mengerti. Keras hatinya, nggak mau denger. Pokoknya maksudku itu seperti ini. Tapi Tuhan itu berbicara melalui firman-Nya, melalui kita. Melalui firman Tuhan kepada kita. Dan kita harus mengerti. Kalau tidak, seperti tanah ya, seperti yang di tepi jalan, kemudian datanglah iblis dan memakannya hingga habis.
sehingga tidak ada firman Tuhan yang tersisa dalam hati kita. Itu ibarat tanah yang pertama. Kemudian tanah yang kedua, apa hayo? Ya, tanah yang berbatu. Itu diibaratkan seperti adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan dan segera menerimanya. Wah, adik-adik senang. Waduh, kakak yang cerita lucu sekali ya. Waduh, firmannya bagus sekali ya. Tapi adik-adik tidak masuk dalam hati. Adik-adik segera menerima karena adik-adik senang dengan firmannya. Tanahnya tipis, sehingga muncullah batu-batu menghimpit sampai mati, sehingga muncul datang kesukaran, datang pencobaan. Kemudian adik-adik mulai lupa dengan firman Tuhan. Sedih sekali. Kemudian tanah yang ketiga adalah tanah semak duri. Dia sudah masuk. Wah, benih ini sudah ditabur dan dia sudah masuk, sudah berakar, kemudian tumbuh. Tetapi tipu daya dunia dan muslihat iblis itu menghimpit juga sampai mati, sehingga tanaman itu tidak bisa berbuah. Bedanya kalau tadi kita adik-adik menerima dengan senang, yang ini sudah senang, ini sudah mengerti firman Tuhan. Oke, aku harus melakukan firman Tuhan. Tapi kemudian datanglah orang-orang di sekitar adik-adik. Kamu sok suci kamu. Sudahlah, ndak usah. Sekarang itu zamannya sudah berubah. Kemudian adik-adik mulai patah semangat. Oh iya ya, mungkin Alkitab sudah kuno. Mungkin benar yang dikatakan temanku. No. Adik-adik tidak boleh juga seperti tanah yang ketiga. Adik-adik harus seperti tanah yang terakhir. Nah, kita lihat dalam Alkitab, tanah yang terakhir itu adalah tanah yang subur. Tanah itu berakar sehingga menjadi pohon yang besar. Tanah itu berbuah banyak sekali. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Wah, keren kan? Kita mengerti bahwa tanah yang baik adalah hati kita. Seharusnya seperti itu. Saat kita menerima firman dan kita mengerti, kita bisa berbuah. Kuncinya ada 3 saat kita mau bersekutu dengan Tuhan. Yakni, kita mau mengerti firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan kita mau berbuah melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik, apa sih? Loh, tapi sulit, Kak. Sulit kalau mendengarkan firman Tuhan via online itu. Aku tuh capek. Kadang-kadang kalau di atas ada notifikasi WA dari temanku, aku sudah lama nggak ketemu temanku. Aku buka sedikit-sedikit. Kan bisa itu di-split. Wah, layarnya di-split. Tapi ingat, Tuhan Yesus berkata bahwa orang yang diberkati adalah orang yang mendengarkan firman dan mengerti. Tidak cuma mendengarkan aja, tapi mengerti. Setelah mengerti, dia berbuah. Nah, adik-adik memang bisa mengerti sambil baca WA juga. Nggak bisa kan? Karena adik-adik konsentrasinya sudah ada di lain. Mungkin sambil main, mungkin sambil mengerjakan suatu hal yang lain. Tidak boleh. Adik-adik harus bersekutu Tuhan dengan fokus agar mengerti firman Tuhan itu. Mazmur 1 ayat 3. Kita buka. Ayo, siapa yang Alkitabnya dibawa? Kita buka dong. Mazmur. Mana nih Mazmur? Mazmur, ayo dibuka. Sudah ketemu? Mazmur 1 ayat yang ketiga. Ini nih, kalau kita senang bersekutu dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan keberhasilan untuk apapun yang kita lakukan. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yeay! Adik-adik, siapa yang mau berhasil? Mana suara
suaranya adik-adik. Saya bilang gitu dalam hatinya. Saya yang keras. Saya mau berhasil. Nah, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan. Kita harus berbuah yang banyak. 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Wah. Nah, seberapa sering kita menjadi tanah yang subur itu? Atau selama ini kita masih males-malesan, ya asal mendengarkan aja. Mulai hari ini kita mau fokus pada tujuan kita, mendengarkan firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Dengan itu kita menyenangkan hati Tuhan. Kita ingat tadi, mendengarkan firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan berbuah. Ingat ya adik-adik, 3 poin yang tadi. Kita mau menutup Alkitab kita. Jangan lupa nanti setelah ini selesai, adik-adik baca sendiri kitab suci di rumah. Yang punya renungan, kita baca renungan kita. Kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku mau lebih lagi bersekutu dengan Tuhan. Oke? Adik-adik, Tuhan itu gak ngelihat kok. Wah, kamu kemarin-kemarin gak mau. Sekarang kamu mau berhasil aja kamu datang ke aku. Enggak, Tuhan gak melihat seperti itu. Tuhan gak melihat hati adik-adik. Mungkin di rumah masih banyak. Mungkin ada dosa yang diperbuat, ada kesalahan yang masih diperbuat. Tuhan tidak melihat itu, tapi Tuhan melihat hati kita yang mau bersungguh-sungguh untuk mendengar dan mengerti firman Tuhan. Yuk, adik-adik, kita lipat tangan. Kita mau menutup mata kita dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang dalam surga, terima kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus begitu baik. Tuhan tidak melihat latar belakang kami. Tuhan tidak melihat segala kesalahan dan dosa kami. Tapi Tuhan mau hati kami. Dan kami bersyukur Tuhan hari ini Tuhan sudah berbicara pada kami. Bahwa kami harus dengan sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari yang indah. Atas kesempatan yang telah Tuhan berikan. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami lagi Tuhan seminggu ke depan. Tuhan berkati kami. Tuhan tuntun kami dalam setiap apa yang kami lakukan. Kami percaya Tuhan Yesus ada di dekat kami. Dan Tuhan Yesus, ampuni Tuhan atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami berbuat. Karena kami tahu, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.